Halo Sobat Nime, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang puasa. Yang nggak puasa ya udah makan siang. Waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Magic Emperor. Langsung aja kita gas. Saat ini, Yifan, Tuan Li, dan 4 iblis kecil sudah berada di Gunung Jilei, yaitu gunung berpetir. Iblis kecil ini mengatakan kalau mereka sudah berada di gunung ini lebih dari 60 tahun, yang setiap harinya terus-terusan disambar petir. Iblis ini menceritakan hal ini sembari emosional karena dapat pergi dari tempat ini. Dan ia sangat bersyukur bila tanpa bantuan orang bodoh yang membuka celah itu, ia yakin dirinya masih berada di gunung ini hingga ajal menjemputnya. Tapi Yifan mengatakan kalau itu bukanlah perbuatan orang bodoh. Orang itu memang datang ke tempat ini dan sengaja membuka segel yang mengurung para iblis-iblis kecil itu. Hal itu dapat Yifan simpulkan dari arah yang ada di tempat ini yang telah sedikit rusak. Ya, walaupun sedikit, tapi itu cukup untuk membuat iblis-iblis kecil ini kabur dari tempat ini. Mendengar hal itu, iblis kecil ini pun terkejut. Ia tidak menduga kalau memang ada seseorang yang datang ke tempat ini dan sengaja membuka suatu retakan agar dirinya dapat kabur dari tempat ini. Tapi ia masih bingung karena saat ia berhasil keluar dari tempat itu, ia tidak dapat melihat siapapun di tempat ini. Yifan mengatakan kalau orang itu pasti memiliki suatu tujuan tertentu, tapi hal itu tidaklah penting karena saat ini yang paling penting adalah mereka untuk meletakkan arai di gunung yang ada di depan sana dan menunggu Gu Santong masuk ke dalam jebakan mereka. Yifan juga mengatakan sepertinya arai yang ada di tempat ini memiliki tingkatan 6. Tapi ada sedikit kecacatan di arai itu yang membuatnya tidak bekerja secara sempurna. Jadi ia akan memperbaikinya hingga akan membuat kekuatan arai itu 2 kali lipat lebih kuat daripada saat ini. Di sini Tuan Li pun sedikit ragu. Ia takut apa Gu Santong tidak menyadari kalau di tempat ini ada arai. Dan jika Gu Santong tahu di tempat ini ada arai, maka hal itu akan menyulitkan mereka untuk menangkap bocah itu. Tapi Yifan pun mengatakan untuk santuy-santuy saja karena ia yakin Gu Santong pasti akan datang ke tempat ini. Tidak peduli ada arai ataupun tidak, pasti Gu Santong akan datang ke tempat ini karena dia terkenal tidak terkalahkan dan orang sombong akan cenderung buta dengan kesombongannya. Mendengar hal itu, isi kepala Tuan Li pun sedikit tercerahkan dan ia memuji Yifan. Tapi Yifan mengatakan untuk tidak memuji dirinya. Hal itu ia sampaikan karena ia cukup yakin Gu Santong pasti akan datang. Tapi ia juga tidak cukup yakin apakah dirinya berhasil ataukah tidak untuk menangkap bocah itu. Tapi ya, Yifan pun tetap berharap dengan adanya arai alami di tingkat 6 dapat membuat Gu Santong jatuh ke tangan dirinya. Ia juga meminta kepada iblis-iblis kecil ini untuk membuat Gu Santong marah dan memancing bocah itu untuk masuk ke dalam arai. Dan ia juga meminta agar iblis-iblis kecil ini mengikuti semua arahan dari dirinya nanti, agar rencana mereka untuk menaklukkan Gu Santong dapat berjalan sesuai rencana. 3 hari kemudian, Gu Santong pun sangat kesal dan ia juga sangat-sangat geram. Karena sudah 3 hari Yifan dan iblis-iblis kecil kampret itu belum juga kembali. Ia berteriak dengan mengeluarkan auranya meminta agar mereka semua yang ada di gunung itu untuk segera keluar. Tapi jika tidak, maka mereka semua yang ada di sana akan mendapatkan suatu masalah besar. Dan kini Gu Santong pun pergi menuju Gunung Jilei. Setibanya Gu Santong di gunung itu, ia meminta agar mereka semua untuk keluar dari tempat bersembunyinya. Jika tidak, ia akan menangkap dan memberikan suatu hukuman yang sangat mengerikan nantinya kepada mereka semua. Setibanya Gu Santong lebih dekat dengan gunung itu, ia merasakan kalau ada suatu energi yang berkumpul di belakang tubuhnya. Dan ia tahu kalau ini adalah arai. Sedangkan di tempat lain, saat ini Yifan dan Tuan Li sedang intip-intip. Mereka pun cukup senang karena Gu Santong masuk ke dalam jebakan mereka. Saat ini, di sekitaran Gu Santong muncul seekor naga petir yang sangat besar. Melihat ada naga petir di sekitarannya membuat Gu Santong pun kesal dan ia mengumpat ke arahnya.
Melihat hal itu, Yifan pun cukup senang dan ia juga memberikan suatu aba-aba kepada Tuan Li agar segera mengakhiri ini semua. Kini mereka berdua pun bersiap untuk mengendalikan area itu dan seketika BAM! Naga petir itu langsung menghantam Gu Santong yang menimbulkan suatu efek ledakan yang sangat besar. Yifan dan Tuan Li di sini pun sangat heran kenapa Gu Santong tidak mencoba menghindar dari serangan kombinasi mereka. Dan yang membuat Yifan sangat terkejut ketika asap putih itu yang menyelimuti Gu Santong mulai menghilang. Dan di bawah sana terlihatlah Gu Santong masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Bahkan saat ini Gu Santong tidak terluka sedikit pun. Melihat hal itu, Yifan pun sangat heran bagaimana bisa hal ini terjadi. Ia yakin kalau petir adalah kelemahan dari Gu Santong. Tapi kenapa saat ini Gu Santong masih dalam kondisi yang baik-baik saja, bahkan tidak terluka sedikit pun. Kini Yifan pun meminta agar iblis-iblis kecil ini untuk cepat bergerak untuk mengalihkan perhatian Gu Santong. Sedangkan dirinya dan Tuan Li akan mencoba menyerangnya kembali dengan menggunakan area itu. Dan benar saja, saat ini awan petir pun kembali muncul di sekitaran Gu Santong. Dan iblis-iblis kecil ini berputar-putar di atasnya untuk mengalihkan perhatian dari Gu Santong. Bukan hanya untuk mengalihkan perhatian dari Gu Santong, iblis kecil ini malah melakukan inisiasi untuk menghajar Gu Santong. Tapi ketika tinjunya mengenai Gu Santong, malah tangannya yang kesakitan. Bahkan Gu Santong pun tidak menyadari kalau dirinya telah diserang dari belakang oleh iblis kecil ini. Saat ini Gu Santong pun ternotis dengan adanya naga petir di hadapannya. Karena saat ini naga itu datang kembali untuk mencoba menyerang dirinya. Dan BAM! Terjadilah suatu ledakan petir yang sangat kuat di arah Gu Santong. Di sini Yifan pun cukup yakin dengan efek ledakan seperti itu pasti kultivator di ranah Yifan atau di ranah radian pasti akan terluka. Tapi saat asap yang mengepul itu telah menghilang, di bawah sana Gu Santong masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Melihat kondisi Gu Santong yang masih dalam kondisi baik-baik saja dan tanpa lecet sedikit pun, Yifan pun menggunakan telepatinya untuk berbicara dengan iblis merah tentang bagaimana caranya Gu Santong dapat menghindari serangan mereka. Tapi iblis merah ini mengatakan sesuatu hal. Ia mengatakan kalau Gu Santong tidak menggunakan cara apapun untuk memblokir serangan naga petir. Dengan kata lain, saat ini Gu Santong hanya berdiri di bawah sana dan tidak melakukan apapun. Mendengar hal itu, Yifan pun sangat terkejut. Ia tidak tahu apa yang salah dengan tekniknya itu. Ia berpikir apakah petir bukanlah kelemahan Gu Santong, dan ia sangat bingung tentang apa yang harus ia lakukan. Berbeda dengan Yifan yang cukup tenang, di sini Tuan Li pun sangat panik. Ia bingung tentang apa yang harus ia lakukan, karena saat ini bocah itu sudah berada di tempat yang direncanakan dan juga diserang menggunakan naga petir. Tapi kenapa bocah itu masih terlihat baik-baik saja? Dan Tuan Li juga menambahkan jika hal ini dibiarkan begitu saja, pasti bocah itu akan keluar dari tempat ini dan mulai mencari mereka. Di sini Yifan pun bingung, ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia berpikir jika bukan petir kelemahan Gu Santong, lantas kenapa bocah itu meraung-raung saat ada petir menyambar tempo hari. Dan jika bocah itu tidak meraung karena petir, berarti ini semua adalah kesalahan dirinya dalam menebak kelemahan bocah itu. Tapi karena saat ini bocah itu masih berada di bawah sana, Yifan pun berencana untuk menggunakan seluruh kekuatan arai di tempat ini untuk menghajar Gu Santong. Di sini Tuan Li pun paham tentang apa yang dimaksud oleh Yifan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Kini Yifan dan Tuan Li mulai mengumpulkan kekuatannya untuk mengendalikan naga petir itu kembali dan menghajar Gu Santong dengan kemampuan penuh dari arai itu. Dan benar saja, saat ini di atas sana ada 6 ekor naga petir yang bergerak dengan sangat cepat ke arah Gu Santong. Tapi kali ini Gu Santong pun tidak tinggal diam. Ia tidak terima dihantam petir untuk ketiga kalinya. Kini ia menyiapkan tinjunya yang sudah dilapisi oleh ki dengan sangat kuat. Dan BAM! Dragon Slash pun dengan kekuatan penuh dilepaskan oleh Gu Santong. Serangan yang dilepaskan oleh Gu Santong begitu dahsyat yang membuat Yifan dan Tuan Li yang mengendalikan arai itu harus terluka dan muntah darah.
Melihat serangan besarnya tidak berguna di hadapan Gu Santong, Ivan pun meminta agar Tuan Li kembali membuat awan petir itu untuk mengalihkan perhatian Gu Santong. Dan hal itu akan dimanfaatkan mereka untuk mencoba melarikan diri terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Tuan Li pun paham tentang apa yang harus ia lakukan. Ia juga tidak menduga kalau ia akan mendengar Ivan meminta mundur dalam suatu pertarungan. Namun karena saat ini yang mereka hadapi adalah Gu Santong, ini merupakan sesuatu yang sangat wajar. Kini Tuan Li pun kembali membuat awan petir yang membuat Gu Santong geram. Gu Santong yang sangat geram dan juga kesal dengan apa yang mereka lakukan kepada dirinya membuat dirinya mengentakkan kakinya ke arah tanah yang membuat tanah kembali bergetar. Getaran yang diberikan oleh Gu Santong itu dapat dirasakan oleh Ivan dan juga Tuan Li. Dan tak hanya sampai di sana saja, Gu Santong juga menghantamkan kekuatan besarnya ke arah tanah yang membuat suatu ledakan yang sangat besar di sekitarannya. Hal itu pun membuat Ivan dan Tuan Li panik. Ivan meminta agar segera kabur dari tempat ini karena ini akan sangat-sangat berbahaya. Dan benar saja, ledakan Ki yang dilepaskan oleh Gu Santong menimbulkan suatu efek bola api yang sangat besar yang menghancurkan seisi gunung. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Kenapa pendek? Ya, karena memang dari sananya pendek.